Baik anak-anak, Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siswa kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siswa kelas 4 bagaimana kabarnya? Sudahkah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah sudah siap semua untuk belajar anak-anak? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas silakan pimpin doa. Abil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Asta, Abil, Kiki, Revaldo, Faiz, Arya, Agung, Gibran ada ya? Hadir? Aska? Hadir. Suaranya keras, Bu Tria nggak dengar. Faiz? Sakila? Akila? Elisya? Safa? Devi? Hilda? Guinet? Ada yang belum Ibu sebut namanya? Sudah dipanggil semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak hari ini. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri dulu. Sudah hafal semua ya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, jadi kita ini kan bermacam-macam suku ya, bermacam-macam suku kepercayaan ya. Maka dari itu
meskipun kita berbeda-beda kepercayaan ataupun suku, ada yang suku Lampung, ada yang suku Jawa, kita tidak boleh saling tidak boleh saling membuli ya. Kita walaupun berbeda-beda, akan tetapi kita harus saling iya, kebersamaan atau menjaga satu sama lain, tidak saling bertengkar ya, saling menjaga kebersamaan ya, tidak mengolok-olok satu sama yang lain. Oke, anak-anak masih semangat anak-anak? Masih. Iya. Coba Ibu mau tahu semangatnya. Tepuk semangat. Iya, alhamdulillah sudah pada sarapan semua belum anak-anak? Sudah. Katanya pada semangat ini tadi udah pada sarapan semua ya. Coba Ibu mau tahu tadi sarapannya pakai apa? Yang mama sini tadi sarapannya pakai apa? Pakai apa? Nasi goreng. Terus sarapannya pakai apa lagi? Yang lainnya? Telur. Kelompok sini? Oh, nasi uduk. Mie. Jangan banyak makan mie ya. Iya, mie itu kan instan ya. Terus sushi. Kayak orang Korea makanya sarapannya pakai sushi. Terus Abi pakai apa sarapannya Abi? Pakai ayam. Kalau sini sarapannya pakai apa tadi anak-anak? Ayam digoreng. Terus pakai ayam bakar. Pakai apa? Kangkung, gula. Iya, bermacam-macam ya sarapannya. Enak-enak semua ya tentunya. Iya. Coba Ibu tanya, tadi ada yang sarapannya pakai nasi goreng? Iya, ada yang pakai nasi goreng. Nasi itu berasal dari mana sih anak-anak? Padi. Dari padi. Iya, padi itu asalnya dari apa? Sawah. Iya, nanemnya. Sawah itu nanemnya di sawah. Terus asalnya padi itu dari apa? Tanaman. Iya, padi itu asalnya dari tanaman atau tumbuhan. Terus tadi ada yang sarapan pakai apa ya? Kangkung ya, sayuran kangkung. Suka ya pakai sayuran kangkung ya? Oh iya, kangkung itu berasal dari mana anak-anak? Tumbuhan juga. Iya, kangkung berasal dari tumbuhan. Gibran, kenapa sayang? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba Ibu tanya, apa saja sih bagian tubuh tumbuhan itu anak-anak? Akar, terus batang, apa? Daun, terus buah. Iya, benar sekali. Bagian tubuh tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, bunga, dan buah. Nah, sekarang coba Ibu tanya, bagian tumbuhan apakah yang biasa sering diolah menjadi sayur? Bagian tumbuhan. Daunnya, iya. Daun apa contohnya yang bisa diolah? Daun singkong, daun kangkung, daun bayam. Terus batangnya bisa nggak disayur? Bisa, batang kangkung, batang bayam ya, bisa diolah ya, disayur. Terus bunganya bisa nggak diolah? Bisa. Bunga apa ya contohnya yang bisa diolah? Bunga kates atau bunga pepaya. Terus ada lagi bunga yang bisa diolah atau dimasak? Ada lagi? Bunga pisang ada kan ya? Jantung pisang itu iya bisa diolah juga ya, dan masih ada banyak yang lain. Nah, ya selanjutnya Ibu tanya, apa aja sih fungsi-fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Buat dimakan, iya. Ada yang bisa buat dimakan. Itu apa? Daun-daunnya, batangnya, ya.
Oke, dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, ada menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan secara benar. Jadi nanti kalian suruh menjelaskan fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, di sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian itu ada tanaman nggak, Nana? Apa saja yang ditanam di sekeliling rumah kalian? Ada pohon pisang, pohon jambu, pohon mangga, rambutan. Iya. Jadi di sekeliling rumah kalian itu ada tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Supaya apa kita ada tumbuh-tumbuhan, anak-anak? Ya, asri, benar Hilda. Rumahnya asri, tidak panas ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan. Tolong disimak ya, jangan ribut ya. Disimak ya. Coba diperhatikan, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Bu Guru ya. Disimak, diperhatikan. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama ada apa, Nana? Yang pertama ada akar. Yang kedua ada yang ketiga ada daun, buah dan bunga. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Ibu akan membagi tugas buat kalian. Tugasnya berkelompok. Iya, tugasnya berkelompok. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan tugas kelompok LKPD, tugas LKPD. Kelompok 1. Ya. Nah, tugasnya kalian menulis nama kelompoknya, ya, tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa aja ditulis. Nah, selanjutnya kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu pesankan kemarin. Bawa lem sama bawa gunting sudah? Iya, terus sekarang kalian amati, bacalah bagian tumbuh-tumbuhan. Di sini ada bagian tumbuh-tumbuhan, ada gambarnya, ya, ada gambarnya. Kalian gunting, kalian tempel ke kolom yang sudah Ibu sediakan, ya. Di sini kalian tempel buahnya atau gambarnya. Setelah itu kalian tulis fungsi-fungsi. Nah, oh ya, media belajarnya yang kemarin Ibu suruh keluarkan anak-anak, kalian mengamati, mengidentifikasi tanamannya. Ayo, dinaikkan di atas meja. Ayo, tanamannya dinaikkan. Nah, oke. Tanamannya dinaikkan. Nah, kalian amati. Nah, fungsi-fungsinya nanti kalian jelaskan, kalian tulis di kolom yang sudah disediakan. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah sampai berapa? Semua sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Baik, nah sekarang kalau sudah selesai, tugas selanjutnya kalian mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Sekarang perwakilan kelompok 1,
silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dengerin. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong diperhatikan biar nanti jelas dengan jawaban kelompok 1 ya. Nanti apabila kurang jelas boleh ditanyakan ke kelompok 1. Ayo silakan Hilda perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda dan kedua dari kelompok 1 dan nama kelompok kita ada Syakila, Devi, Akila, Vina, dan Indonesia. Oke. Kita mendapatkan tugas kelompok bagian tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan. Ya, untuk kelompok 1 presentasikan 2 saja ya. Nah, akar dan batang. Yang pertama ada akar. 1. Berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri tegak dan kokoh. Yang kedua, serta berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tumbuhan. Kedua ada batang. Berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Oke. Kasih apa buat kelompok 1? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Oh, kelompok 3 mau bertanya. Boleh, silakan. Siapa yang mau bertanya? Arya, suaranya yang keras Arya. Apa Arya? Jenis-jenis? Oh, suruh nyebutin apa saja jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ada dua. Yang pertama ada akar tunggal dan yang kedua ada akar serabut. Iya, jenis-jenis akar tadi ada 2. Yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Oke, jelas kelompok 3? Sudah jelas? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ketika untuk kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan diperhatikan. Ayo diperhatikan. Suaranya yang keras ya, Le. Kami dari kelompok 2 dan aku. Oke. Tumbuhan dan fungsinya. Ya. Yang pertama ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kedua, membentuk tumbuhan baru. Yang kedua ada daun. Daun berfungsi sebagai alat Ya, kelompok 2 mempresentasikan 2 bagian tubuh tumbuhan, daun dan bunga. Untuk kelompok 1 setuju dengan jawaban kelompok 2? Kelompok 3 setuju dengan jawaban kelompok 2? Oke, kasih apa buat kelompok 2? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 3 bertanya ke kelompok 2? Oh, kelompok 1 Hilda mau bertanya ke kelompok 2. Apa Hilda pertanyaannya? sebutkan ciri-ciri batang berkayu dan batang basah. Tolong sebutkan ciri-ciri batang kayu dan batang basah. Yang keras suaranya, Le. Ciri-ciri batang kayu. Ya. Ya. Iya, ciri-ciri batang berkayu dan batang basah sudah jelas untuk kelompok 1? Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau maju? Perwakilan kelompoknya. Ayo Arya dan siapa? Gibran. Oke. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 3. Nama kelompoknya adalah Gibran, Ayah, Bais, sama Rizka. Ya. Kasihkan bagian-bagian tumbuhan. Oke, yang terakhir ada apa? Ada buah. Buah. Ya, oke, silakan kelompok 3. Fungsi dari buah untuk menyimpan persediaan makanan dan melindungi. Oke, persediaan makanan dan melindungi biji. Setuju dengan jawaban kelompok 3? Kasih apa untuk kelompok 3? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Ibu membawa media tanam, yaitu tanaman apa ini anak-anak? Kalau diperhatikan? Tomat. Siapa yang belum tahu tanaman tomat? Sudah tahu semua? Sudah. Biasanya tomat ini diolah menjadi apa? Sambal, ya. Jus. Terus masak, ya. Salad, ya. Ayo kelompok 2 diperhatikan. Di sini ada tanaman buah tomat, ya. Tanaman tomat. Nah, coba amati bagian tumbuh-tumbuhan yang ada di tumbuhan ini ada apa saja, anak-anak? Ada akar. Nah, akar di sini fungsinya tadi untuk apa? Coba ibu tanya Hilda. Akar ini tadi fungsinya untuk apa, Hilda? Menyerap air mineral dalam tanah. Menyerap air mineral dalam tanah atau dari tanah. Nah, fungsinya akar ini adalah menyerap air mineral dalam tanah. Nah, kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak akan hidup, ya. Tumbuhan tidak akan hidup, tidak akan ada daunnya, tidak ada buahnya, bunganya, dan lain sebagainya, ya. Jadi akar ini sangat berfungsi sekali, ya. Selanjutnya ini ada apa, Nana? Batang. Selain akar ada batang. Nah, batang di sini fungsinya apa sih batang itu? Coba ibu tanya sama Ray. Fungsi batang. Fungsi batang tadi apa, Ray? Mengangkat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, ya. Jadi batang ini adalah yang mengangkat bagian tanaman ini ke seluruh tumbuhan. Kalau nggak ada batangnya, jadi nggak tumbuhan? Enggak, ya. Ada akarnya, ada batangnya. Oke. Selanjutnya setelah batang ada apa? Daun. Nah, tentunya tanaman ini ada daunnya. Nah, fungsi dari daun itu apa sih, Elisia? Fungsi dari daun. Fungsi dari daun tadi apa, Elisia? Iya, daun sangat berfungsi sekali. Daun ini fungsinya berfotosintesis, ya. Daun ini pada umumnya berwarna hijau. Daun ini ada yang bentuknya menyirip, melebar, dan ada yang sejajar. Nah, selain daun yang ibu pegang ini ada apa, Nana? Ada bunga dari tanaman tomat ini tadi. Bunga tadi fungsinya apa? Arya, fungsi dari bunga. Untuk perkembangbiakan. Fungsi dari bunga adalah untuk perkembangbiakan, ya. Terus selain bunga ada buah. Selanjutnya ada buah. Fungsi dari buah coba sebutkan. Abil, fungsi dari buah tadi apa, Abil? Oke, fungsi dari buah tadi melindungi biji. Bijinya kan ada di dalam buahnya. Jadi fungsinya dia melindungi biji, ya, supaya bijinya bagus, ya. Jadi yang akan membentuk, kalau bijinya ini nanti jatuh ke bawah akan membentuk tanaman baru. Oke. Nah, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu
daun, bunga, dan juga buah. Dan semua bagian tubuh tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Oke, sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan tugas evaluasi atau tugas individu ya, yang nantinya akan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau ini tugasnya sendiri-sendiri, individu ya, tidak kerja kelompok, kerjanya sendiri-sendiri ya. Nggak boleh contekan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, silakan dikerjakan, nggak boleh contekan ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikasih nama, jangan lupa dikasih nama kalian. Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Sudah dikasih nama? Jangan lupa dikasih nama ya. Anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini apa? Tadi tentang apa? Bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama tadi ada batang, ada akar, daun, bunga, dan buah. Nah, akar tadi fungsinya menyerap air mineral dari tanah. Terus yang batang tadi berfungsi mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan, dan daun berfotosintesis. Untuk bunga, fungsi dari bunga tadi untuk berkembang biakan, dan buah adalah berfungsi melindungi biji. Oke, ada pertanyaan nggak, Nana? Ada pertanyaan nggak? Coba kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tanya sama Aska. Sudah jelas materinya hari ini? Sudah. Apa saja tadi bagian tubuh tumbuhan? Akar. Oke, beri tepuk tangan buat Aska. Oke, kelompok 1 Ibu tanya fungsi dari batang tadi apa? Mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, jadi sudah jelas ya anak-anak? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak belajar di rumah ya, saling membantu orang tua ya, tidak boleh banyak-banyak bermain HP ya. Oke, terus apa yang sudah dipelajari hari ini jangan lupa nanti di rumah untuk dibuka-buka kembali ya, dipelajari kembali, diulas kembali ya materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Terus untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis ya. Minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo si ketua kelas, silakan pimpin doa ketua kelas. Oh ya, bukunya diberesin dulu anak-anak. Bukunya diberesin dulu. Apa tadi alat dan bahannya, lemnya, bunyinya, siapa tadi yang bawa, dimasukin ke tas. Jangan ada yang ketinggalan. Lihat bawah, lihat sampingnya, siapa tahu ada bukunya yang ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan di kelas. Ayo dirapikan lagi. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3. Ya, oke. Kalau sudah, sekarang ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.